Baik, Ayah Bunda, langsung saja kita akan memulai kegiatan motivasi pada siang hari ini. Semoga Ayah Bunda bisa mengikuti sampai akhir acara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali, sangat semangat sekali. Mohon maaf sebelumnya yang semula jam Zoom pada hari ini kita jadwalkan pukul 9 karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Kebetulan ada salah satu dari saudara yang tadi harus kami bawa ke rumah sakit sehingga saya harus mendampingi. Dan alhamdulillah sekarang senang sekali bisa bergabung langsung bersama guru-guru hebat dari Maluku, dari Boyolali, kemudian hadir juga dari yaitu Bunda Sri Hartoni. Nah, langsung saja perjuangan bersama kita akan melanjutkan misi yaitu menjadi hebat di Indonesia ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, tema kali ini saya ambil yaitu guru baper. Guru baper ini adalah salah satu buku yang saya tulis dan ini merupakan buku perdana yang saya tuliskan pada tahun 2019. Jadi ini masih termasuk junior ya, masih pemula dalam menulis buku. Namun semangat untuk berbagi kebermanfaatan tidak boleh kecil ya, harus terus besar. Sebagaimana judul buku yang saya tuliskan yaitu sebagai guru pembawa perubahan. Salah satunya adalah semua guru-guru baper yang hari ini sudah bergabung dalam Zoom ini. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Oke, terima kasih. Langsung saja. Nah, hari ini kita harus bahagia karena kita adalah guru hebat, guru penyala pendidikan di Indonesia. Tanpa kita semuanya, Indonesia ini akan menjadi gelap gulita. Maka oleh karena itu, kenapa di cover buku saya itu ya diawali ya gambar lilin seperti itu. Nah, ini ada filosofinya. Nah, teman-teman ya, perlu diketahui filosofi lilin ini adalah sebagai penyala. Harapannya kita sebagai seorang guru itu harus menjadi mutiara-mutiara yang bersinar, cahaya-cahaya yang bersinar bagi lingkungan sekitarnya. Meskipun begitu, kita tetap harus terus bertahan. Karena lilin itu semakin hari, semakin kita nyalakan akan habis. Tapi kita beda. Kita adalah seorang guru, meskipun kita menjadi penyala untuk lingkungan sekitar kita tetap harus terus menyala. Nah, ini kebetulan yang mendesain cover buku ini saya sendiri. Ya, sedikit kurang bagus,
insya Allah maknanya atau artinya harapan di balik cover ini menjadi penyemangat tersendiri. Nah, teman-teman ya, di sini alhamdulillah saya menerbitkan buku ini di Surakarta tahun 2019, kebetulan bersamaan dengan bulan Ramadan pada tahun yang lalu. Tekad saya sangat kuat. Kenapa saya menuliskan buku ya dan memberanikan diri untuk menerbitkannya, dan alhamdulillah sudah mendapatkan nomor ISBN. Hanya ada beberapa alasan teman-teman ya. Yang pertama, saya ingin menjadi orang yang biasa tetapi orang yang penuh kebermanfaatan. Kemudian meskipun kita tidak dikenal oleh dunia, paling tidak seluruh lapisan masyarakat akan membaca tulisan-tulisan yang telah kita tulis. Nah, di sini saya punya motivasi hidup harus penuh karya. Apalagi saat ini teman-teman sekalian, di masa pandemi ini merupakan masa-masa yang penuh emas. Jika kita biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa sebuah makna dan karya, maka akan jatuh sia-sia. Jadi teman-teman sekalian, semoga setelah kegiatan ini nanti teman-teman bisa termotivasi untuk berkarya dalam bidang apapun. Nah, kemudian alhamdulillah ya, ini adalah penghargaan yang saya dapatkan menjadi salah satu buku yang masuk 30 nominator di Indonesia melalui gerakan menulis buku. Ya. Kemudian teman-teman, ya, sejarah buku baper. Ya. Sejarah buku baper, karena saya sebagai seorang Muslim, maka saya harus berani melanjutkan misi dakwah Rasulullah, yaitu harus belajar, harus terus menebar kebaikan. Juga membuka pintu investasi di dunia akhirat. Harapannya kelak ketika saya meninggal dunia, itu masih ada sejarah yang hidup. Salah satunya yaitu melalui buku-buku yang kita tuliskan. Selanjutnya, yaitu ingin memotivasi guru-guru di Indonesia ini, salah satunya melalui kegiatan Zoom seperti ini, yaitu saya ingin semua guru yang ada di Indonesia ini bersama-sama membawa perubahan dan peradaban. Sebab melalui kita seorang guru, ya, generasi emas akan lahir. Seorang presiden, seorang arsitek, seorang dokter bedah yang sukses, kemudian seorang petani pun, petani sukses, pengusaha sukses, semuanya terlahir dari seorang guru yang selalu ikhlas mendidik dan mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Nah, kemudian di sini juga harapannya kita akan menjadi guru-guru yang berkualitas tanpa batas dan waktu. Nah, teman-teman, kebetulan saya juga sebagai seorang guru di salah satu SD swasta di Boyolali, yaitu di SD Muhammadiyah program khusus Boyolali. Di sini saya terus belajar mengembangkan potensi untuk mendidik putra-putri menjadi generasi yang bermanfaat untuk dunia. Tidak hanya sebatas kabupaten, provinsi, nasional, tapi kelak harapannya mereka akan menjadi seorang pioner yang selalu membawa kebermanfaatan. Nah, teman-teman, sekali lagi, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa sebuah makna. Nah, akan kita lanjutkan. Nah, sedikit cerita, teman-teman. Nah, bisa terlihat ya. Ini adalah
sejarah, sejarah zaman dahulu kala. Sebelum saya menjadi seorang pendidik, saya juga pernah menjadi seorang pedagang. Nah, di sini saya pernah membelanjakan ya, atau mempromosikan di daerah ya. Kemudian saya keliling ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Saya juga pernah menjadi sang pedagang kaki lima. Ini adalah ibu saya dan yang lainnya. Setiap sejarah yang saya lalui selalu saya berikan nilai-nilai tambah untuk sejarah kehidupan. Dan alhamdulillah saat ini bisa menjadi seorang guru sama seperti teman-teman sekalian bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Nah, teman-teman, apa saja perubahan-perubahan yang harus kita lakukan mulai hari ini, mulai detik ini. Nah, kebetulan ini ya, kemarin saya juga mengikuti sayembara logo Hari Guru Nasional ya 2020 ya. Alhamdulillah menang ya, menang di hati saya dan hati teman-teman sekalian. Oke, ini ada maknanya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke guru baper ya, kita kenalan dulu dengan logo yang kemarin saya buat. Nah, ini tanda atau warna biru ini bermakna seperti gunung, puncak. Jadi kita sebagai seorang guru harus mempunyai impian minimal setinggi gunung ya. Karena apa? Jika kita hidup tidak punya mimpi, mengalir begitu saja, maka tidak ada power atau semangat untuk terus berubah. Maka sebagai guru pembawa perubahan, harus mempunyai impian untuk mencapai puncaknya. Kemudian di sini ada warna putih. Warna putih ini melambangkan kesucian. Sebagai seorang guru, pembawa perubahan, kita harus selalu berhati bersih. Sebab magnet-magnet positif itu akan cepat masuk ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita apabila hati kita suci, hati kita bersih. Bahkan diibaratkan bahwa rezeki itu akan terus mudah mengalir kepada kita jika diri kita ini bersih dan suci. Selanjutnya ada warna merah, teman-teman sekalian ya. Warna merah ini melambangkan suatu keberanian. Seorang guru bawa perubahan harus terus berani melangkah, membuat inovasi-inovasi yang baru di lembaganya masing-masing atau untuk masyarakat. Dan ini ada warna hijau, teman-teman ya. Warna hijau ini melambangkan kesuburan, kebermanfaatan. Untuk siapa? Untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya. Di sini ada bayangan abu-abu. Ya, ini saya beri makna adalah lingkungan di sekitar kita. Nah, Masya Allah. Barangkali di sini kemarin ada yang mengikuti sayembara logo HGN. Bunda Sri Harton barangkali kemarin mengikuti? Tidak. Ya. Tidak, Bun. Ikut, Bun? Enggak. Masya Allah ya. Bunda Diana barangkali kemarin mengikuti sayembara ini? Tidak, Bun. Ya, oke. Bunda Susana? Baik. Teman-teman sekalian, kita akan langsung masuk ke materi inti.
yaitu kita akan melihat apa saja isi dari buku baper ini. Nah, teman-teman, ada 5 poin penting yang saya susun dari buku ini, yaitu saya bagi menjadi baper heart system, artinya hati. Jadi intinya bahwa perubahan itu dimulai dari hati. Selanjutnya yang kedua adalah baper mind system, yaitu dari pola pikir. Setelah kita menata hati, kita perlu menata pola pikir kita. Bagaimana menjadi guru pembawa perubahan. Next, selanjutnya, baper attitude system, yaitu sikap. Penilaian sikap seorang guru. Dan yang keempat adalah baper teach system. Bagaimana seorang guru pembawa perubahan mengajar dengan penuh kreativitas. Dan yang terakhir juga kami tuliskan cara merawat kesuburan semangat guru. Sebab apa? Kadang dengan rutinitas yang kita lakukan, ya, pagi mengajar, barangkali di sini ada yang mengajar sampai sore hari, full day, pasti sangat lelah sekali. Maka perlu suntikan-suntikan dan cas untuk semangat kita. Coba di sini Sita ngobrol dulu. Bunda Susan saat ini mengajar di SD, SMP, atau SMA, atau bahkan mungkin TK. Oke ya. Bunda Diana, teman-teman, kalau Bunda Diana ini beliau adalah teman saya. Masya Allah, luar biasa perjuangannya untuk menjadi guru pembawa perubahan di Boyolali ini. Baik Bunda Diana dan teman-teman, kita akan melanjutkan. Yang pertama yaitu tentang niat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pertama bahwa perubahan itu harus dimulai dari hati, dari niat. Dan niat itu munculnya dari hati. Terkadang ya, niat itu tidak terlihat. Tapi jika tidak kita luruskan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja dan tanpa alasan untuk berubah. Penulis buku bestseller Muhammad Fauzil Adim pernah berujar bahwa alasan untuk menuliskan sesuatu jauh lebih penting daripada sibuk memikirkan bagaimana menulisnya. Artinya apa teman-teman? Ketika kita menjadi seorang guru, mempunyai program-program yang bagus, ketika hanya kita rencanakan saja, tidak kita eksekusi, maka akan sia-sia. Maka, wahai sahabat seperjuangan, jangan sampai kita salah niat. Sebab niat itu seperti alamat yang tertulis dalam amplop. Nah, zaman dulu ya, ketika kita ingin mengirimkan suatu pesan menggunakan kantor pos ya, amplop surat. Kita beri alamat. Saat ini sudah zaman modern ya, semuanya bisa sangat cepat kita dapatkan informasi itu, bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, terkadang menjadi seorang yang ingin membawa perubahan untuk lingkungan sekitar kita, itu banyak sekali ujiannya. Lalu bagaimana caranya? Hanya satu, meskipun orang lain yang ada di sekitar kita tidak mempercayai kita atau ragu dengan niat baik kita sendiri, maka kita tidak boleh ikut-ikutan ragu. Jadi harus selaras,
harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi teman-teman, satu lagi fenomena seorang guru saat ini ya, masih banyak guru yang beranggapan bahwa menjadi seorang guru itu sebuah pekerjaan. Padahal sama sekali bukan. Sebagai seorang guru, bukan pekerjaan saja, tetapi lebih ke berkarya. Ketika kita sebagai seorang guru mengharapkan imbalan jasa yang besar, maka ketika imbalan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka bisa jadi kita bermalas-malasan, kurang semangat dan sebagainya. Atau mungkin kita hanya menerima sebuah pekerjaan ketika masuk jam kerja. Contoh ya, contoh di sini Bunda Diana, jam kerja pukul 7:30 sampai pukul 2. Di luar jam 2 tidak menerima konsultasi wali murid misalkan. Nah, itu namanya tidak lurus niatnya, harus diberikan lagi. Sebab apa? Sebagai seorang guru yang membawa perubahan yang jauh lebih baik, akan menjadikan profesi sebagai seorang guru ini tempat untuk berkarya dan berbagi. Jadi tidak ada batasan waktu kerja. Seperti itu. Nah, teman-teman, ada sebuah inspirasi yang ada di buku saya itu. Jangan tanyakan apa yang telah diberikan sekolah kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah diberikan kepada sekolah. Berikan hal yang kepada siapapun, jangan menuntut hak secara berlebihan. Dahulukan kewajiban yang dilakukan dengan cara yang terbaik. Kalaupun di tempat kita mengajar, kita merasa belum sempurna dalam mendapatkan hak-hak kita, maka insya Allah rezeki di tempat lain itu jauh lebih besar. Nah, teman-teman, kita lanjutkan selanjutnya. Lalu, ingin jadi guru yang biasa atau yang luar biasa. Nah, silakan. Teman-teman bisa share di kolom chat ya. Saat ini ingin menjadi guru yang biasa saja atau guru yang luar biasa. Sambil dituliskan di kolom chat. Selamat datang. Di sini kita bertambah guru-guru hebat yang telah bergabung. Ada Bunda Diana. Selanjutnya juga ada Bunda Carolina Anggrahini. Selamat datang, Bun. Baik, silakan kita lanjutkan, teman-teman. Jika kita ingin menjadi guru yang luar biasa, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sebab guru yang biasa itu banyak sekali. Di sini saya berharap teman-teman yang saat ini bergabung dalam Zoom Guru Pembawa Perubahan benar-benar akan menjadi cahaya di tempat masing-masing. Lalu teman-teman, setelah kita mempunyai niat atau reason, apa yang akan kita dapatkan? Dan apa yang akan kita dapatkan jika tidak punya arahan dan tujuan? Kita mengajar, datang pagi sampai sore, besok bangun, kembali lagi dengan rutinitas yang sama. Jika kita tidak mulai membuat apa saja, tujuan-tujuan, mulai dari sekarang, maka hidup ini serasa hampa. Baik, selamat datang kepada Bapak Salimin.
Beliau adalah guru saya, pengawas PAI di Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum Bapak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bapak sudah mensupport kami dan mendampingi kami untuk menjadi guru-guru hebat di Indonesia ini. Kemudian juga Bunda Suparmi dari Boyolali. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman, ya, jika kita tidak punya alasan atau punya semangat dalam belajar, maka akibatnya adalah ini. Ada beberapa hal yang akan kita rasakan. Yang pertama adalah rasa malas dan tidak semangat. Ya. Dan yang kedua adalah asal bekerja. Ya, begitu saja gitu. Cukup mengajar, menyampaikan materi, tidak ada inovasi-inovasi yang membuat siswa jauh lebih semangat mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian ada juga kinerja menjadi menurun. Jadi kita semangat jika ada imbalan saja dari lingkungan sekitar kita. Sebagai seorang guru pembawa perubahan, ada atau tidaknya ujian atau penghargaan dari lingkungan sekitar, ada yang mengikuti atau tidak, kita harus terus semangat. Kinerja kita harus terus istiqomah dalam istilah agama. Kemudian produktivitas juga akan menurun karena kita tidak mempunyai impian dan target-target tidak akan tercapai. Kita punya impian setinggi apapun, jika kita tidak mengingat alasan kita melakukan hal tersebut, maka kita akan menjadi stagnan atau hanya seperti itu saja. Begitu saja, tidak ada nilai tambah yang kita berikan untuk lingkungan sekitar. Kemudian kesejahteraan sumber daya manusia kita juga akan menurun. Dan luar biasa, kali ini teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini adalah guru-guru hebat yang selalu ingin punya impian yang luar biasa menjadi penyala pendidikan di Indonesia. Allahumma amin. Lanjutkan teman-teman. Nah, di dalam buku saya itu ada salah satu bab dengan judul Siapakah Guru Sejati? Apakah guru sejati itu yang bertahun-tahun mengajar, pensiun, masih mengabdikan diri sebagai seorang guru, atau yang bagaimana? Nah, kita akan cari tahu di sini. Nah, jadi teman-teman, baik. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Sudah bisa mendengar suara saya lagi? Bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, akan kita lanjutkan. Siapakah sebenarnya guru yang sejati itu, teman-teman? Jadi ada sebuah ibarat ya. Ada sebuah perumpamaan bahwa guru itu bagaikan minuman kopi. Ketika kopi itu manis, maka yang dipuji bukan kopinya, tetapi adalah bukan gulanya, mohon maaf, tetapi yang dipuji adalah kopinya.
Padahal yang memberikan rasa manis itu adalah gula. Tapi jika kopi itu pahit, ya, yang disebut-sebut bukan gulanya, tetapi apanya? Tapi gulanya ya, bukan kopinya. Maaf berbalik ini ya. Jadi intinya apa teman-teman? Terkadang ketika kita bisa mensukseskan siswa, mereka bisa mengikuti perlombaan sampai berbagai macam tingkat provinsi, nasional, bahkan mungkin nasional ya. Siapa gurunya yang melatih seperti itu? Pasti, oh ini si A Ahmad, juara pertama, meraih emas tingkat internasional. Seperti itu saja. Bahkan atau mungkin sekolah di mana gitu. Oh, sekolah di SMP Al-Azhar, katakanlah. Jarang mencari tahu siapa sih guru pendampingnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, guru yang benar-benar sejati itu nggak mau tahu, mau disebut namanya, mau dihargai atau tidak, tetap ikhlas dalam menjalankan profesinya. Karena apa? Dengan itu kita akan terus optimis, berubah, dan terus menebar kemanfaatan di lingkungan sekitar kita. Saya harap teman-teman yang di sini semuanya juga seperti itu. Bagaikan minuman kopi yang sangat manis, meskipun mantap gitu ya rasanya, meskipun tidak disebut-sebut, tetap selalu semangat. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi di sini ya, ada di tulisan terakhir yang saya tebalkan ini, kita sebagai guru pembawa perubahan, jangan menunggu sukses baru mengajar dengan bahagia. Tapi bahagia saat mengajar, maka sukses akan menghampiri kita. Sama seperti saya saat ini. Barangkali masih banyak orang yang belum mengenal saya. Siapa sih itu Zairina? Buku baper itu apa sih? Seperti itu. Namun saya tetap harus menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Meskipun orang lain belum mengenal saya. Sebagaimana contoh di sini tadi ada Bunda, coba saya bacakan ya. Ada Bunda Susana Ratu Ani. Assalamualaikum Bunda Susana. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bunda Susana ini beliau dari Maluku, luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bunda Susana. Yeay, ya. Beliau bersama satu guru satu sekolah bernama Bunda Maria Johannes, sama dari Pulau-Pulau Aru, Masya Allah ya. Dan masih banyak sekali peserta yang belum saya kenal. Saat ini kita bisa saling mengenal dan saling memberi manfaat, Masya Allah. Di sini juga telah hadir Bapak Solihin Musyafa. Coba kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Bapak Solihin. Baik, sepertinya masih terganggu dengan sinyal di daerah beliau. Oke, next kita lanjutkan. Jadi kita tadi sampai bagian apa teman-teman? Jangan menunggu sukses baru mengajar dengan bahagia. Tapi bahagia saat kita mengajar, saat kita memberi manfaat, insya Allah kesuksesan akan menghampiri kita semuanya. Nah, jadi teman-teman, bahagia yang sesungguhnya ketika kita mampu membahagiakan orang lain dengan potensi yang kita miliki. Oke, kita lanjutkan. Di sana, di dalam buku saya itu juga ada satu bab dengan judul Upgrade Diri dan Hati. Biasanya ya, kita sering banget upgrade elektronik, HP, laptop, perlu kita install ulang seperti itu ya, agar berjalan dengan maksimal program-programnya. Begitu pula dengan kita sebagai seorang guru, perlu sekali kita mengupgrade pengetahuan dan kompetensi kita.
Jangan menunggu arahan perintah dari atasan untuk mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya. Seperti ini luar biasa. Teman-teman atas kesadaran sendiri bisa menambah atau mengupgrade diri. Tidak hanya diri saja, hati pun juga harus kita perbaiki, kita install ulang. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mengibaratkan ya, ketika kita menjadi seorang guru, itu ibaratnya seperti warung yang ada di pinggir jalan itu. Kalau di daerah Jawa namanya hek ya atau angkringan. Nah, kita sebut dengan seperti itu. Kemudian kalau di daerah Maluku atau di Tegal ya, di tempat Bu Hikayaton, barangkali di sana juga ada yang namanya angkringan sore dan angkringan malam ya. Di sana jika kita membeli es teh misalkan atau jahe, pasti harganya sangat murah sekali. Seperti contoh saya ketika malam hari pergi ke angkringan beli 1 es teh, gorengan 2, kemudian ada nasi plus lauknya, itu paling tidak jumlah total pembayaran itu 10.000, 15.000. Ya, tetapi ketika saya masuk ke warung yang lebih keren penampilannya ya, penyajiannya, katakanlah di resto atau di mall, saya membeli 1 cat time ya atau es teh, satunya barangkali bisa 10.000. Karena apa? Dikemas dengan kemasan yang bagus. Begitu pula dengan kita sebagai seorang guru. Ketika kita sebagai seorang guru, meskipun penampilan kita biasa saja, ya tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, tapi kita mempunyai nilai tambah yang luar biasa dari potensi-potensi kita, insya Allah kita akan lebih jauh bermanfaat dibandingkan dengan seorang guru yang bagus di covernya saja, namun hati tidak pernah diupdate, ya. Kemudian tidak pernah menambah kompetensi-kompetensi yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi teman-teman, ya intinya ya masalah itu bagaikan buah durian. Barangkali ada yang bisa mengartikan makna dari kalimat yang saya tuliskan ini. Monggo bisa diutarakan ya. Coba saya memanggil salah satu dari peserta ya. Kepada Ibu Murianti. Assalamualaikum Ibu Murianti. Apakah masih di sana Ibu Murianti? Oke, kita lanjut kepada Ibu Suparmi. Assalamualaikum Ibu Suparmi. Waalaikumsalam. Ibu Suparmi ini Ya. dari Boyolali. Saat ini mengajar anak-anak di tingkat apa, Bun? Di TKIT Arafah 1 Boyolali. Oke, Masya Allah. Dari Arafah ya, Bun ya. Tetanggaan berarti. Oke. Bun, barangkali bisa diartikan kalimat yang saya tuliskan di layar ini. Masalah itu bagaikan buah durian. Jika Bunda Suparmi mengartikan kira-kira ya, ini artinya apa ya gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi saya masalah itu bagaikan buah durian. Buah durian itu kan dari kulitnya itu kan berduri. Jadi ketika kita pegang tanpa hati-hati itu akan melukai kita sendiri gitu.
Jadi perspektif dalam pandangan saya itu yang namanya masalah itu Allah itu kasihkan ke kita secara tidak langsung untuk mengasah diri kita. Bagaimana masalah itu bisa kita hadapi bersama, kita cari solusi, dan secara otomatis itu bisa mematangkan kita. Dari masalah itu kita bisa belajar banyak hal dalam diri kita, mengasah diri kita untuk lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih baik lagi gitu. Masya Begitu Allah. juga, Oke. begitu juga ketika kita hadapi ke anak-anak ya. Jadi yang setiap pembelajaran itu kan pasti ada masalah, ya. Nggak mungkin mulus terus nggak mungkin. Jadi dari masalah itu kita buat ambil hikmahnya lah. Kita bisa belajar banyak hal untuk menangani anak, bagaimana secara tidak langsung itu mengasah diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Masya Allah. Oke, terima kasih Bunda Suparmi, luar biasa sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman kepada Bunda Suparmi. Yeay, luar biasa sekali. Baik, terima kasih kepada Bunda Suparmi. Coba kita perwakilan Bapak-Bapak ya. Kami mohon kepada siapa ya? Coba. Ya, kami mohonkan kepada Bapak Salimin, barangkali bisa memberikan penjelasan Bapak pangapunten terkait apa sih gitu. Maksud dari masalah itu bagaikan buah durian. Kami persilahkan Bapak Salimin. Oke, baiklah. Untuk masalah itu bagaikan buah durian, karena bagaimanapun juga masalah itu ketika tidak kita urai, tidak kita cari isinya, maka kondisinya akan menjadi sebuah penghalang. Tapi ketika kita cari penyelesaiannya, kita cari permasalahan-permasalahan yang itu mengganjal dan kita cari solusinya, maka di akhirnya ternyata di dalam durian itu ada sesuatu yang serasa nikmat. Itu dari sisi masalah itu bagikan durian. Baik gitu, Mbak Jariana. Baik, terima kasih Bapak Salimin. Masya Allah ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga teman-teman kepada beliau Bapak Salimin. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, sip. Ya. Baik, masih semangat ya teman-teman ya. Barangkali ada yang ngantuk. Oke, boleh disambil minum ya atau makan snack. Kita di sini santai tapi serius ya, supaya tidak terlalu sepaneng dan ngantuk gitu. Baik, teman-teman ya, akan kita lanjutkan. Masih banyak hal-hal yang seru yang lain ya. Jadi bagus sekali. Masalah itu bagaikan buah durian. Ibarat kata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kado, atau kita ibaratkan masalah itu seperti kado, buah durian. Kadang kita hanya lihat dari luarnya saja. Buah durian itu, masalah itu ya, itu kadang kita terlalu baper gitu ya. Baper di sini bawa perasaan, kadang menyakitkan ketika kita disentuh dengan masalah sedikit saja sudah terasa tajam banget gitu ya. Kita jadi baper, kita jadi sedih seperti itu. Bahkan sampai pada puncaknya masalah itu benar-benar besar banget, sampai kemudian buah durian itu kita coba untuk buka, kita urai. Kadang kalau buah durian itu cepet banget buka ketika kita lempar gitu ya. Kita lempar gitu kemudian agak membelah gitu. Wow, ternyata isinya itu lezat sekali ya. Nah, baru kita tersenyum gitu. Wah, enak banget kita rasanya buah durian ini. Sama dengan masalah ya.
ketika kita terkena dikit ya, itu kadang udah nangis gitu. Sebagai seorang guru pembawa perubahan, apapun masalah yang kita hadapi di rumah bersama teman ya, tidak boleh terus membuat kita terbawa perasaan dan bisa membuat kita mengajar tidak sungguh-sungguh. Jadikan masalah itu menjadi sebuah makalah. Nah, seperti yang telah saya lakukan ya, ini adalah salah satu buku juga yang saya tulis ya, tepat pada awal bulan ketika pandemi terjadi dan pemerintah memberikan perintah ya agar semuanya lockdown di rumah saja. Dan saya tipe-tipe orang yang tidak bisa berhenti berpikir seperti itu. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar saya bukukan menjadi sebuah makalah, buku yang kedua dengan judul Buku Arti Sebuah Nilai. Kebetulan teman-teman, ini juga waktu itu saya punya masalah juga ya. ASN ya, kenapa ya dinamakan arti sebuah nilai? Itu plesetan sebenarnya Bapak Salimin dan teman-teman ya. Waktu itu sebelum pandemi itu kan sedang ada proses CPNS ya, calon ASN. Wah, alhamdulillah saya nggak lulus. Ya, senang sekali. Andaikan saya lulus, barangkali tidak muncul buku ini ya. Nah, Masya Allah. Ternyata di balik masalah itu ada sebuah hikmah yang luar biasa. Juga teman-teman ya, alhamdulillah banyak sekali masalah-masalah teman-teman yang dibukukan. Sebagaimana ini adalah salah satu peserta grup saya. Kebetulan saya dulu bahkan sampai sekarang pun masih menyediakan bagi teman-teman yang ingin belajar menulis praktis dan cepat jadi buku. Ya alhamdulillah sudah ada 2 peserta yang belajar bersama. Ini adalah Ibu Eva Puspita. Beliau telah berhasil membuat dan menerbitkan buku dengan judul Rahasia Serpihan Hati. Wow, keren-keren ya. Ada juga nih teman-teman ya, buku juga dari seorang guru juga, Siapakah Aku. Perlu teman-teman ketahui, ketiga buku ini tadi, Arti Sebuah Nilai, kemudian Rahasia Serpihan Hati, dan Siapakah Aku, itu ditulis pada saat pandemi ini. Wow, keren ya. Dan saya berharap teman-teman yang saat ini hadir mengikuti Zoom Guru Pembawa Perubahan ini, yuk kita mulai membawa perubahan hal-hal kecil, salah satunya bisa kita bukukan. Nah, seperti ini, Masya Allah. Jika teman-teman adalah seorang ASN, ya itu bermanfaat sekali ketika sudah bisa menerbitkan buku, bisa menaikkan pangkat, dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah ya. Nah, masih ada beberapa judul ya. Ada satu judul yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ini adalah judul terakhir, Fokus Lillahi Ta'ala. Jadi teman-teman, ya, pernahkah ya kita ini sebagai seorang guru kadang merasakan rasa yang capek, lelah gitu ya, ditambah lagi masalah-masalah baik di rumah maupun di sekolah. Sepertinya kita ini sudah mengarahkan seluruh energi gitu, udah mengorbankan waktu untuk pekerjaan dan sebagainya. Tapi nyatanya hidup kok masih begini-begini saja gitu. Sama sekali tidak ada perubahan yang lebih baik. Maka ada satu sisi yang harus kita benahi. Apa itu? Yaitu hati dan ibadah kita. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ketika teman-teman ini sudah mulai capek, lelah, semangatnya berkurang, maka mari kita kembali cek niat kita dalam menjadi seorang guru, apakah sudah lurus atau belum. Atau kita kendor gitu. Karena apa? Kita menjadi seorang guru, itu adalah guru selamanya.
baik guru untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk masyarakat, dan sebagainya. Tidak hanya guru di sekolah saja, kita adalah guru untuk masyarakat, agama, dan umumnya adalah masyarakat Indonesia ini. Kita berkewajiban menjadikan anak-anak ini kelak menjadi generasi yang cerdas. Sebab jika kita tidak menanamkan benih-benih semangat ke dalam hati dan diri mereka sejak sekarang, maka kita tidak tahu beberapa tahun yang akan datang, apakah mereka masih mampu berdiri memimpin negara Indonesia ini. Masya Allah. Nah, sebagaimana inspirasi yang saya tuliskan dalam buku saya, bahwa orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang-orang hebat. Karena itulah dibutuhkan guru yang luar biasa, bukan yang sekedar biasa-biasa saja. Masya Allah. Saya doakan semua yang hadir pada Zoom kali ini semuanya adalah guru-guru bermutu yang ke depan akan melahirkan ribuan orang-orang hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Oke, teman-teman. Nah, ada satu lagi nih. Nah, ini penting banget. Dengan melibatkan Allah atau Tuhan dalam segala urusan, maka kita akan punya energi yang luar biasa besarnya. Apalagi kalau tujuan kita itu benar-benar mulia dan bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga Tuhan Allah bisa menggerakkan seluruh makhluk-makhluknya agar rencana kita bisa berjalan dengan baik. Bahkan saat rencana kita kelihatan gagal, Tuhan tetap menyampaikan tujuan kita dengan cara yang jauh lebih baik. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ini masih ada yang bergabung. Oke, saya admit dulu. Nah, teman-teman, demikian tadi sedikit ilmu dan motivasi yang bisa saya tularkan kepada teman-teman. Jadi, semoga bermanfaat. Setelah ini, silakan munculkan perubahan-perubahan baru di dalam kehidupan teman-teman. Nah, sedikit saya sampaikan, selama pandemi ini juga ada beberapa hasil karya yang telah saya munculkan. Salah satunya adalah ular tangga calistung, ya, bolak-balik di sini. Belakangnya itu ular tangga yang berhitung, kemudian belakangnya itu mengaji. Kebetulan di sini saya sebagai seorang guru PAI harus selalu berinovasi bagaimana agar anak-anak selalu semangat belajar. Kemudian saya juga, alhamdulillah selama pandemi ini juga telah menerbitkan satu game edukatif saya tuliskan dengan judul Game Anak Solih. Di sini seperti mainan kartu. Dan yang terakhir, ya baru saja, alhamdulillah Allah juga memberikan saya kesempatan membuat sebuah permainan dengan judul Anak Panah Surga. Nah, di sini barangkali banyak juga guru-guru hebat yang selama pandemi ini sudah membuat berbagai macam karya yang bermanfaat menjadi perubahan-perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya. Coba teman-teman barangkali bisa ditulis di kolom chat ya. Selama pandemi ini, apa saja inovasi dan kreativitas yang sudah teman-teman lakukan sebagai seorang guru. Apapun itu silahkan ditulis karena kita harus menghargai hasil karya kita sendiri. Ya, silahkan. Saya tunggu ditulis di kolom chat kira-kira perubahan apa saja, kreativitas apa saja yang sudah teman-teman lakukan pada masa pandemi ini. Baik, saya beri waktu
2 menit untuk mengisi di kolom chat. Ya, Masya Allah, ini ada Bapak Solihin ya, membuka lab PAI. Wow, keren-keren ya, Masya Allah. Bapak Solihin juga membuat buku kartu latihan amalan bersama, Masya Allah. Bapak Solihin, Assalamualaikum, barangkali bisa ngobrol sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya. terima kasih. Bapak Itu Solihin dari Bukalapak asal itu mana? Magelang. Oh, oke, Magelang, Masya Allah. Mengajar di mana Bapak saat ini? Di Muntilan. Muntilan ya, Masya Ya. Allah. SD, TK atau? SD. Oke, SD, Masya Allah. Barakallah Bapak, semoga terus membuat inovasi-inovasi baru, utamanya di masa pandemi ini karena sangat longgar sekali waktunya. Oke, teman-teman yang lain, terima kasih Bapak. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi guru baper di Magelang dan sekitarnya. Amin. Saya juga minta bantuan dan dukungannya. Oke, terima kasih Bapak. Kita sama-sama untuk berbagi dan belajar. Ya, teman-teman yang lain masih ditunggu. Masih ditunggu ya, kira-kira apa saja yang sudah teman-teman lakukan pada masa pandemi ini. Nah, barangkali teman-teman masih ada yang mengetik ya, atau masih bingung, apa ya gitu. Jadi teman-teman, saya harap bagi teman-teman yang saat ini masih bingung mau nulis apa gitu ya, kemarin aku ngapain aja gitu. Saya harap setelah ini nanti banyak perubahan-perubahan yang teman-teman munculkan. Jadi kita harus menjadi sapi ungu. Apa itu sapi ungu? Sapi kan biasanya warnanya putih gitu ya, atau coklat, atau hitam putih gitu. Lalu apa hubungannya dengan sapi, guru dan sapi gitu? Di dalam buku saya itu ya ada sebuah cerita gitu. Ceritanya ini dari luar negeri. Waktu itu ada seseorang yang jalan-jalan ya di tengah kebun. Tiap hari dia melewati kebun itu dan ada rerumputan hijau dan sapi putih ya, putih hitam yang berada di sana. Lama-kelamaan dia merasa bosan gitu. Kok setiap hari saya hanya lihat kebun yang seperti ini, kemudian sapi yang selalu berada di sana sambil makan rerumputan. Lalu orang itu mempunyai inisiatif gitu. Bagaimana jika aku membuat sedikit perubahan dari kebun ini gitu. Apa yang terjadi? Kebetulan itu sapi si pemilik itu sendiri. Besoknya gitu beli cat ya berwarna ungu, kemudian sapi itu dicat gitu. Masya Allah. Lalu dari situ dia merasa lebih semangat. Ada sesuatu hal yang berbeda setiap dia ke kebun gitu. Banyak inspirasi-inspirasi yang dia dapatkan. Dengan keanehan-keanehan itu, akhirnya dia mempunyai banyak karya seperti itu. Sama seperti kita, sebagai seorang guru, jangan hanya menjadi guru yang biasa saja. Harus ada nilai-nilai plus yang kita punya dibandingkan guru-guru yang lain. Oke, ini sudah masuk ya. Beberapa chat saya bacakan coba. Oke, dari Ibu Suparmi. Belajar bareng, pembuatan media belajar untuk media belajar di sekolahan.
agar belajar anak lebih variatif dan tidak membosankan. Wih, keren, keren, keren. Barakallah Ibu Suparmi ya. Apalagi mengajar di tingkatan dasar ya, harus mempunyai berbagai macam inovasi gitu. Ada juga ini dari Bunda, ini masih Mbak sepertinya ya, Mbak Sri Hatun gitu. Beliau membuka les baca calistung untuk anak TK dan SD kelas 1. Wow, keren ya. Barakallah Mbak Sri Hatun, semoga les bacanya nanti semakin besar dan semakin bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Masih ditunggu chat yang lainnya dari peserta yang belum menuliskan. Apapun, sekecil apapun karya-karya teman-teman harus kita hargai. Karena siapa lagi yang menghargai kalau bukan diri kita sendiri? Jika kita tidak percaya dengan kemampuan kita sendiri, bagaimana orang lain percaya seperti itu? Nah, ini adalah rumus dan motivasi yang selalu saya gunakan gitu. Kalau saya nggak percaya diri, bagaimana orang lain mau percaya kepada saya? Seperti itu, Masya Allah. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu 10 menit, bisa disampaikan. Atau barangkali ada masukan untuk kegiatan kita ke depannya. Saya harap grup peserta Zoom Guru Baper ini nanti tidak kita tutup. Kita akan bebas berbagi manfaat di dalamnya. Bahkan kepada Bapak Salimin pun ya, guru saya, guru hebat saya, bisa mengirimkan banyak inspirasi dan ilmu melalui grup peserta Guru Baper. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Dan sebagai bentuk apresiasi saya, silahkan nanti teman-teman bisa mengirimkan link presensi. Insya Allah akan kami siapkan e-sertifikat dan akan saya kirimkan melalui email teman-teman semuanya. Dan tadi yang masuk Zoom 3 pertama akan segera saya kirimkan 3 buku baper gratis untuk teman-teman kita ya, yaitu tadi Bunda Susana, Bunda Maria, dan Mbak Sri Hatun. Masih ada 2 buku lagi ya, sebagaimana yang saya tampilkan dalam pamflet itu tersedia 5 buku gratis gitu. Baik, ini ada Bunda Sri Kustanti, baru saja bergabung. Baik, teman-teman, saya untuk link presensi online akan saya kirimkan di grup ini ya, di chat. Teman-teman bisa mengisi. Ya, sudah saya kirim. Oke, selamat datang Bunda, mohon maaf Bunda Damis ya. Assalamualaikum Bunda Damis. Oke, kita lanjutkan kepada Bunda Siti Malihah. Wow, Masya Allah teman-teman, kita kehadiran sahabat dari Papua Barat, Ibu Siti Malihah. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah, Ibu Siti Malihah, selamat bergabung. Alhamdulillah. Insya Allah nanti Zoom kali ini akan kami share di grup maupun di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang tadi baru saja bergabung, jangan khawatir, insya Allah akan segera kami share rekaman Zoom ini melalui YouTube maupun grup peserta Guru Baper. Selanjutnya kita sapa ya, Mbak Desviana Umi Solihah. Assalamualaikum Mbak Desviana.
Baik ya. Kita sapa kembali. Ada yang belum kita sapa? Oke, kita ulang kembali. Assalamualaikum Ibu Damis. Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan untuk sesi ini, barangkali kami mohon kepada Bapak Salimin, barangkali memberikan pesan dan nasihat untuk kami selaku seorang guru yang mendidik anak-anak di masa pandemi ini. Kepada Bapak Salimin, kami mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat untuk guru-guru perubahan. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, semua yang terjadi adalah menjadi kehendaknya, dan kita selaku guru perubahan hendaknya bisa mengambil hikmah yang terbaik. Satu. Kemudian yang kedua, generasi muda kita yang saat ini sedang belajar, itu adalah harapan kita semua, sehingga kita perlu kawal keterkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan keterampilan, juga budi pekerti atau akhlakul karimahnya. Karena itu dibutuhkan pejuang-pejuang masa pandemi COVID-19 tanpa harus menunggu kapan kita tatap muka. Kita juga harus berusaha bagaimana anak tetap enjoy. Kita selalu sapa dengan berbagai media, dengan berbagai cara, dan hendaknya sesuatu yang saat ini kita rasakan dengan mungkin tidak enak dan sebagainya, tapi ini hikmah memacu untuk kita semua berbuat yang terbaik. Bukankah kita semua menjadi satu harapan dari generasi terdahulu kita, tampil sebagai waj'alna lil muttaqina imamah. Kita tampil menjadi satu imam, kita tampil menjadi satu teladan, kita tampil menjadi orang-orang yang membawa perubahan terkait dengan kondisi yang saat ini kita rasakan bersama. Mudah-mudahan yang dilakukan dari teman-teman, utamanya yang diawali dari Mbak Zerina, Ustazah Zerina, menjadi inspirasi kepada teman-teman yang lain untuk seluruh tanah air Indonesia, karena memang juga sudah diikuti oleh dari Papua, mungkin dari Maluku, dan juga dari teman-teman yang di lingkup Boyolali. Begitu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan hendaknya ini menjadi awal yang tidak berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Salimin yang telah memberikan beberapa nasihat untuk kita semuanya. Baik, sekarang perwakilan dari peserta. Paling tidak 2 peserta. Coba teman-teman barangkali ada yang ingin memberikan pesan-pesan ya kepada seluruh guru-guru hebat dalam peserta Zoom ini. Oke, kita mohon kepada Bunda Diana. Assalamualaikum Bunda Diana. Iya, bisa dinyalakan speakernya. Iya, oke. Baik, Assalamualaikum Bun. Ya, bisa mendengar suara saya, Bunda Diana? Oke ya, Bunda Diana sepertinya masih kesulitan dalam sinyal. Kita beralih dulu kepada Bunda Susana Ratu Ani. Assalamualaikum Bunda Susana. Oke ya, kita beralih kepada bapak-bapak dulu. Kepada Bapak Solihin Musyafa,
kami mohonkan untuk memberikan satu pesan ya atau kesan kepada teman-teman yang saat ini bergabung dalam Zoom Guru Bawa Perubahan. Kami persilahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum pada semuanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada Ya, kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesannya mungkin kurang lama bagi saya karena tadi saya terlambat sekali. Iya. Kemudian Iya. lagi bahwa kita juga memang harus baper ya, bahwa perubahan itu perlu. Iya, Dan betul sekali. dari pemaparan tadi, wah sungguh mengena dan banyak quotes yang ada di situ. Iya, Masya Allah. Nah, itu bisa Terima dipakai kasih untuk Bapak Solihin. Kemudian barangkali kepada Bapak Solihin, barangkali setelah ini sudah muncul, kira-kira perubahan apa lagi yang akan dimunculkan setelah ini, setelah mengikuti kegiatan ini Bapak? Ini saya jadi semakin sadar bahwa saya itu bukan apa-apa. Sebagai guru masih banyak tanggung jawab yang terlepas dari saya. Jadi Oke, Masya Allah. harus memperbaiki lagi. Oke, terima kasih Bapak Solihin. Semoga seluruh impian dan harapan Bapak Solihin di Magelang utamanya akan segera terwujud dan membawa cahaya-cahaya yang baru bagi di lingkungan sekitar. Amin, amin, Allahumma amin. Oke ya, satu lagi ya dari perwakilan Bunda ya. Coba saya panggil yang tadi sudah sejak awal mengikuti kegiatan ini ya. Kepada Bunda Maria, barangkali Bunda Maria bisa memberikan pesan kesan untuk kita semuanya, seluruh peserta Zoom ini. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bunda. Iya, Yes. Bunda. Ya, saya merasa gimana ya, baru pernah mengikuti Zoom di daerah kami yang mau dibilang sinyalnya kurang bagus, tapi puji Tuhan hari ini saya bisa ikut walaupun ya agak tersendat-sendat dengan sinyal. Ya, semoga untuk berikutnya ada dan bisa juga ikut. Terima kasih. Itu saja kesannya. Oke, terima kasih Bunda Maria, Masya Allah. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan? Bunda Diana, apakah sinyalnya sudah mulai terkondisikan di sana? Belum ya. Kita sapa kembali kepada Ibu Damis atau Ibu Sri Hatun, Mbak Sri Hatun barangkali ingin memberikan pesan dan kesan untuk kita semuanya. Oke ya. Iya, terima kasih Mbak Sri Hatun ya sudah bisa disampaikan mungkin. Oke ya, sepertinya masih gangguan sinyal juga. Baik teman-teman, Masya Allah ya. Jadi demikian tadi sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman guru-guru bawa perubahan yang ada di Indonesia ini. Semoga dari tangan teman-teman semuanya akan muncul guru-guru hebat yang lainnya. Juga seluruh siswa yang bisa menjadi penggerak masa depan Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang tadi baru saja bergabung, jangan khawatir, insya Allah akan segera kami share rekaman Zoom yang telah kita lakukan pada siang hari ini, baik melalui grup WhatsApp maupun melalui YouTube. Insya Allah besok akan segera kami kirimkan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Salimin yang telah
ikut serta memberikan semangat bagi teman-teman kita di Indonesia ini. Ada yang dari Maluku, Papua, Tegal, Boyolali, Magelang, dan Masya Allah ya, luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, ya sekali lagi nanti barangkali bisa dikirimkan nama lengkap dan gelar jika ada untuk mendapatkan sertifikat yang akan segera saya kirim melalui email masing-masing. Dan silahkan ditunggu, buku Guru Baper akan segera meluncur ke Maluku, ke Tegal, ya, ke Magelang, ya. Dan teman-teman yang mengikuti ini insya Allah dari jauh-jauh ya, Masya Allah, insya Allah akan kita kirimkan ya buku gratis dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Untuk link presensi, karena ada sedikit error ya, tadi saya kirim di chat, tidak bisa dibuka. Setelah ini akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Teman-teman silahkan screenshot dulu acara ini, karena di dalam presensi itu ada satu screenshot yang harus dilampirkan, sehingga tidak semua peserta di dalam grup WhatsApp yang hari ini tidak bisa hadir bisa mendapatkan e-sertifikat. Silahkan teman-teman bisa di screenshot dulu, kemudian nanti membuka grup peserta Guru Baper untuk mengisi link presensi. Saya tunggu, silahkan di screenshot terlebih dahulu. Baik ya, saya kira cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Insya Allah jika di lain kesempatan masih diizinkan, kita akan bersama-sama belajar lagi, saling memberi dan saling berbagi. Terima kasih semuanya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk menutup Zoom ini. Selamat